Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Al-Kausar dari kelas MI 24. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning, mengintegrasikan bisnis masa kini. Nah, apa itu ERP? Nah, ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform terpadu. Sistem ini menghubungkan keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, rantai pasok, penjualan, dan penggandaan dalam suatu ekosistem kohesif. ERP tidak bertindak sebagai sistem secara pusat perusahaan modern, menyatukan data dari seluruh departemen dan proses untuk mencapai efisiensi maksimal, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Terus kayak untuk keuangannya buat laporan terpadu dan pengelolaan anggota, terus untuk HR dan payrollnya untuk manajemen karyawan dan kompensasi, terus operasinya manufaktur dan rantai pasok. Sejarah dan evolusi ERP. Pada tahun 1960-an, sistem kontrol dari ERP itu masih inventaris sederhana. Nah, terus jalan ke tahun 70-an, MRP untuk perencanaan bahan baku. Nah, terus lanjut lagi ke tahun 80-an ada MRP 2 yang memperluas ke manufaktur dan distribusi. Nah, di tahun 90-an ERP menyeluruh ke seluruh aktivitas perusahaan. Nah, di era modern seperti saat ini, ERP berbasis cloud dengan AI dan otomatis canggih. Komponen utama ERP. Nah, untuk komponen utamanya jadi dibagi ada 5, kayak ada akuntansi keuangan untuk laporan keuangan, pengelolaan anggaran, dan audit terpadu. Terus yang kedua ada sumber daya manusia untuk data karyawan, penggajian, absensi, dan evaluasi kinerja. Terus yang ketiga ada manufaktur perencanaan produksi, kontrol kualitas, dan manajemen biaya. Nah, untuk yang keempat ada rantai pasok CRM. Nah, hubungan pelanggan, terus penjualan, penggandaan, dan logistik. Terus yang terakhir ada manajemen proyek. Manajemen proyek itu untuk perencanaan, penganggaran, dan pelacak aktivitas proyek. Nah, apa sih manfaatnya ERP untuk bisnis? Nah, manfaatnya ada banyak. Contohnya yang pertama ada efisiensi operasional yang bisa meningkatkan produktivitas dan menghilangkan proses manual yang berulang di seluruh departemen organisasi. Terus yang kedua ada penghematan biaya yang dapat mengurangi duplikasi data, mengoptimalkan resource, dan mengeliminasi waste dalam operasi sehari-hari. Terus yang ketiga ada data real time yang mempercepat pengambilan keputusan strategis dengan akses informasi yang akurat dan terkini. Terus yang keempat ada kolaborasi antar tim yang memperkuat sinergi departemen melalui sistem informasi yang terpadu dan transparansi data. Terus yang terakhir ada keamanan dan kepatuhan untuk memastikan kepatuhan regulasi, audit trail yang jelas, dan perlindungan data perusahaan. Terus untuk contoh sukses implementasi ERP itu kayak ada Walmart, terus ada Starbucks. Nah, terus untuk tantangan dan resiko implementasi ERP. Nah, yang pertama ada investasi finansial besar. Ya, biaya implementasi dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar plus biaya tersembunyi untuk pelatihan integrasi sistem, konversi data, dan dukungan konsultasi berkelanjutan jangka panjang. Terus yang kedua ada kompleksitas implementasi. Untuk proses implementasi sangat kompleks, memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, untuk melibatkan restrukturisasi
proses bisnis dan memerlukan koordinasi lintas departemen yang ketat dan manajemen perusahaan yang efektif. Terus ada resiko kegagalannya juga. Potensi kegagalannya signifikan akibat kurangnya pelatihan pengguna, resistensi perubahan organisasi, gap antara ekspektasi dan realitas implementasi, serta ketiadaan champion yang kuat dari manajemen senior. Terus strategi implementasi ERP itu ada pendekatan akuisisi. Untuk Make-nya kalian kustomisasi internal sistem untuk kebutuhan spesifik organisasi. Terus buy paket ERP siap pakai dari vendor seperti SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics. Nah, terus metode implementasinya tuh ada 3. Ada Big Bang untuk implementasi semua modul sekaligus dalam waktu yang singkat. Terus ada franchising, implementasi bertahap per unit bisnis atau lokasi. Nah, terus ada Slam Dunk, fokus pada modul utama terlebih dahulu sebelum ekspansi. Nah, terus untuk tren masa depan ERP itu kayak gimana? Nah, ERP itu untuk sekarang udah berbasis cloud, kayak bisa akses mobile, stabilitas tinggi, terus update otomatis tanpa downtime. Terus AI dan machine learning, analitik prediktif, otomatis proses, dan insight bisnis yang lebih dalam. Terus ada IoT dan blockchain. Nah, IoT dan blockchain bisa membuat integrasi perangkat pintar dan transplantasi rantai pasok yang belum pernah ada. Nah, terus untuk sistem modular, fleksibilitas dan memilih sesuai kebutuhan bisnis spesifik perusahaan. Kesimpulannya, jadi ERP sebagai kunci transformasi digital, integrasi menyeluruh. Untuk ERP menyatukan semua fungsi bisnis dalam satu sistem terpadu yang kohesif. Terus adaptasi pasar yang membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi yang dinamis. Terus untuk keunggulan kompetitif, investasi ERP yang tepat membawa efisiensi, penghematan biaya, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Saatnya memulai perjalanan transformasi digital Anda menuju bisnis yang lebih cerdas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.